Om Swastiastu. Perkenalkan, kami kelompok 4 dari kelas 9C SMP Negeri 1 Denpasar. Hari ini akan membahas tentang bab 3, ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Subbab E, pasar bebas, poin 34, tentang masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Pertama-tama, izinkan kami memberikan hormat untuk guru pembimbing kami, yaitu untuk Bu Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SE, MSI. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama, Ana Agung Arisnara Juni Kurnia, nomor absen 2. Selanjutnya, Nimade Yuni Widyasari, absen 31. Kemudian, I Gusti Pradiva Maheswara Putra, absen 11. Dan yang terakhir, Mario Florentino De Castillo, Abi. Sebelum kami memasuki materi masyarakat ekonomi ASEAN, kami akan menegaskan bahwa kami akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu yang pertama latar belakang berdirinya, dan yang kedua tujuan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. A. Latar belakang berdirinya masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN atau yang biasa disebut MEA ini bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Dilansir dari situs Ketua Dewan MEA Indonesia, MEA atau yang dikenal juga dengan AEC atau ASEAN Economic Community, terbentuk pada 2015 lewat persetujuan cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN 2025. Walau baru dideklarasikan pada 2015, sebenarnya MEA sudah dirancang pada 2013. Para petinggi anggota ASEAN saat itu berencana membentuk kawasan ASEAN menjadi kawasan yang memiliki integritas ekonomi yang kuat. Selain itu, pembentukan MEA juga menjadi bentuk persiapan bagi negara anggota ASEAN untuk menghadapi tantangan ekonomi serta perdagangan yang berlaku secara global. Dengan demikian, diharapkan negara anggota ASEAN bisa bersaing secara global. Para anggota-anggota MEA sama juga dengan anggota ASEAN. Yang pertama Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Tujuan masyarakat ekonomi ASEAN. Tujuan utama MEA yang ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan tersebut diimplementasikan melalui 4 pilar utama sebagai berikut. Yang pertama, MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah atau UKM. Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi. Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, intellectual property rights or IPR, taxations, dan e-commerce yang dengan demikian dapat terciptanya iklim persaingan yang adil karena terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen, mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi, menghilangkan sistem double taxation, serta meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online. Yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional, single market dan international production base, dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Alasan yang terakhir adalah MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas, sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional, namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global. Nah, yang dapat kami simpulkan pada materi
masyarakat ekonomi ASEAN di video kali ini adalah masyarakat ekonomi ASEAN merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang seluruh anggotanya menerapkan sistem pasar bebas. Tujuan dibentuknya pun adalah untuk menjadi kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan tingkat kompetisi yang tinggi namun adil sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan lebih bebas dari berbagai aspek dan untuk meningkatkan koordinasi terhadap ekonomi global dengan negara-negara anggota. Sekian dari materi masyarakat ekonomi ASEAN. Kami meminta maaf bila ada kesalahan kata yang digunakan dan berterima kasih karena sudah menonton sampai sekarang. Kami harap video ini dapat memberikan kalian penjelasan tentang masyarakat ekonomi ASEAN dan kami akan menutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.